Seperti gaya Hollywood menyasar ke film festival Cannes. Begitu kesan menonton serial Emily in Paris soal pengalaman menggelitik gadis Amerika Serikat yang mencoba bekerja di Paris, Prancis. Karakter Emily yang bersemangat, banyak ide, dan penuh warna-warni, sangat luas dimainkan Lily Collins. Film Emily in Paris bercerita tentang pengalaman unik Emily, gadis asal Chicago, yang menjalani karir di Paris. Emily in Paris bisa disebut versi sejenis dengan film The Devil Wears Prada. Emily mendapat tugas bekerja di perusahaan marketing Paris menggantikan atasannya yang cuti hamil. Perusahaan di Chicago tempat Emily bekerja berencana melakukan akuisisi Savoir, perusahaan di Paris. Benturan nilai-nilai jadi bumbu-bumbu film komedi romansa itu ketika Emily mendapat tugas meremajakan perusahaan di Paris. Emily datang ke kantor sehari sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Gaya wanita berusia 20-an tahun itu yang terlalu percaya diri pun acap kali dianggap tidak sopan. Belum lagi gaya berpakaiannya yang penuh warna-warni, membuatnya mendapat julukan si norak. Namun, satu hal yang membuatnya tak disukai rekan-rekan sekantor dan orang-orang di Paris adalah ketidakmampuan Emily berbahasa Prancis. Dalam episode awal, salah satu rekan kerjanya bahkan menyebut Emily arogan karena datang ke Paris dari Amerika tanpa modal bisa bahasa Prancis. Adalah atasan Emily, sosok yang paling membencinya di kantor tersebut. Serial karya sutradara Darren Star itu sepertinya berlebihan dalam menonjolkan sisi-sisi benturan budaya antara gaya Amerika dengan orang-orang Prancis. Terlebih soal ketidaksukaan orang-orang Prancis terhadap bahasa Inggris. Ketersinggungan orang Prancis terhadap Emily yang notabene hanya menggunakan bahasa Inggris, tampaknya tak terasa realistis untuk kehidupan di Paris. Hal lain yang mengandung stereotip soal orang-orang Paris adalah etos kerja mereka. Penggambaran tentang orang Prancis yang terkesan terlalu santai dan biasa kesiangan masuk kantor di film Emily pun dirasa berlebihan. Kehidupan berkencan dengan lebih satu pasangan atau kisah perselingkuhan yang normal di Paris digambarkan dalam sejumlah adegan di Emily in Paris. Salah satunya dialog ketika sales sewa apartemen merayu Emily untuk berkencan dengannya. Padahal, Emily sudah menegaskan dia telah memiliki kekasih di Chicago. Ada pula cerita perselingkuhan atasan Emily dengan suami temannya sendiri di film tersebut yang menggambarkan kelaziman promiskuitas di sana. Cerita lain ketika Gabriel yang notabene gebetan Emily kerap menunjukkan perasaan cemburu ketika Emily dekat dengan sejumlah pria. Padahal, Gabriel merupakan kekasih dari teman dekat Emily. Petualangan cinta dan perselingkuhan pun tampak jadi hal biasa yang kerap ditampilkan di film. Meski berlebihan menggambarkan kehidupan di Paris, Emily in Paris tetap menjadi salah satu rekomendasi serial romansa komedi yang layak ditonton. Salah satu sisi kocak adalah cerita tentang Mindy, seorang putri konglomerat perusahaan pembuat resleting di Cina. Mindy sahabat yang pertama kali dikenal Emily di Paris. Mindy kabur dari Cina ke Prancis lantaran dia malu bikin blunder saat acara audisi terbesar di negara itu. Dia malu karena merasa 1 miliar penonton di Cina pasti menyaksikan blunder Mindy karena saking groginya. Putri konglomerat Cina itu pun memilih tinggal di Paris bekerja sebagai pengasuh bayi keluarga menengah atas di sana. Ada pula kisah kocak ketika Emily bercinta dengan orang yang ia sangka bakal dijodohkan sahabat dekatnya untuk berkencan. Pemuda tersebut rupanya adik dari pria yang ingin dikenalkan sahabatnya kepada Emily. Emily telanjur bercinta dengan adiknya yang baru 17 tahun. Banyak pula cerita dalam adegan-adegan absurd, romantis, dan kocak dalam film tersebut. Emily in Paris saat ini baru season 1 dengan 10 episode. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.